Bab 4141, Penjara Surgawi. Long Yan juga menindaklanjuti dan berkata, ya, naga suci kelas 4 dari klan nagaku terbunuh dan dia juga mengambil manik-manik naga. Di mana wajah klan nagaku akan ditempatkan jika penyebaran ini menyebar? Aku tidak mengerti bagaimana Raja Naga bisa menangani masalah sebesar ini. Aku bisa menanggungnya. Set, kalian berdua, kecilkan suaramu. Long Che membersihkan semua pelayan di kiri dan kanan, lalu berkata, Tuan Raja Naga pasti punya rencananya. Yang dia hargai seharusnya bukan Ye Bufan, tapi klan Rubah Langitlah yang dia sembunyikan. Setelah dia mengatakan ini, Long Yan berkata dengan marah, saya tidak mengerti ini juga. Ada begitu banyak wanita cantik di klan naga kita, mengapa Raja Naga hanya menyukai yang berasal dari klan Rubah Langit? Wanita jalang kecil. Itu perlu dimobilisasi. Kaisar Naga adalah pemimpin yang hebat, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang bejat? Long Che berkata, menurut tebakanku, Kaisar Naga pasti punya rencana lain. Hati Ye Bufan tergerak. Mungkinkah ada hal lain yang tersembunyi di balik kesukaan Long Ao pada Xiao Bai? Ada kekosongan tentang masalah ini dalam ingatan Long Geng, dan dia bertanya, kakak kedua, apa maksudmu dengan ini? Mengapa aku merasa Tuan Raja Naga terpesona oleh rubah betina kecil itu? Aku juga tidak tahu detail spesifiknya, tapi menurutku tidak akan sesederhana itu. Lupakan saja, jangan sebut wanita itu. Ye Bufan minum segelas anggur bersama mereka berdua, lalu berkata, Kaisar Naga terkadang terlalu berhati-hati dalam menghadapi wanita bernama Ye itu. Mengapa Anda tidak mengirim ahlinya saja? Jika Anda dan saya dapat menangkap siapapun hanya dengan mengirim mereka, mengapa repot-repot? Pergi ke wilayah langit bawah untuk menangkapnya, gadis kecil. Bukankah itu memalukan bagi klan naga kita? Dia sengaja mengarahkan topik ke aspek ini agar dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Long Che berkata, ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, anak laki-laki bernama Ye berada di ranah umat manusia. Jika kita benar-benar mengirimkan terlalu banyak orang kuat, itu mungkin memicu perang dengan umat manusia, dan kita mungkin tidak akan melakukannya, mampu menangkap siapapun. Jelas, itu bukan yang diinginkan klan naga kita. Saudara kedua benar. Begitu ya, tanda tanya petik 2, itu adalah pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Selama dia mengetahui lokasi pastinya, dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Long Che menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu tentang ini. Itu semua adalah tanggung jawab saudaraku. Long Yan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih perlu bertanya? Kaisar Naga sangat mementingkan ras manusia itu, dan masih ada lagi, tidak ada orang di Istana Naga, itu berarti harus ditempatkan di penjara surgawi. Ye Bufan diam-diam ingat bahwa menurut ingatan Long Geng, dia tahu penjara surgawi klan naga dengan sangat baik. Tempat itu dijaga ketat, dan semua penjaga ditunjuk secara pribadi oleh Raja Naga. Bahkan keempat Raja Naga tidak bisa masuk sesuka hati. Ada pepatah di klan naga bahwa tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup begitu mereka memasuki penjara surgawi. Menekan amarah dan kegelisahan di dalam hatinya, Ye Bufan berkata lagi, klan naga kita begitu kuat, apakah anak laki-laki bernama Ye itu berani datang? Saya pikir dia pasti tidak akan berani. Jika saatnya tiba, dia akan pergi ke alam semesta dari umat manusia untuk menangkap orang. Long Che berkata, sangat sulit untuk mengatakannya. Saya mendengar bahwa anak laki-laki itu adalah kekasih. Jika dia menangkap wanita dan putrinya kali ini, ada kemungkinan besar dia akan datang. Hati Ye Bufan mencelos. Sepertinya tidak jauh berbeda dari dugaannya. Dia menangkapnya bukan hanya Xiao Yezi, tapi juga Suru Yue dan yang lainnya. Dia mengetahuinya dengan baik dan tidak bertanya lagi, jika tidak, dia mungkin akan menimbulkan kecurigaan di antara mereka berdua jika dia berbicara terlalu banyak. Selanjutnya, dia mengobrol santai dengan mereka berdua, pikirannya berputar cepat, memikirkan bagaimana dia harus menyelamatkan orang. Setelah minum, saya meninggalkan Istana Raja Naga Es. Saat ini, saya sudah memikirkan beberapa perhitungan. Ketika dia kembali ke istana, dia memanggil kepala pelayan dan memerintahkan agar tidak seorang pun
termasuk semua putri, diizinkan memasuki kamarnya, dan kemudian kembali ke kamar tidur. Tidak lama setelah masuk, tiba-tiba sesosok muncul di sudut luar istana tempat dia tinggal sebelumnya. Itu tidak lain adalah tubuh Tao yang baru saja diubah. Risiko menyelamatkan orang-orang dari penjara Jietian sangat tinggi. Tidak hanya mudah mengungkap identitas seseorang ketika tampil sebagai dewa, tetapi juga mudah bagi Raja Naga untuk menyandera sebagai ancaman, jadi menggunakan tubuh Tao adalah yang paling banyak sesuai. Ye Bufan mempraktikkan teknik kekacauan, dan tubuh Tao dapat dengan mudah menyembunyikan auranya, dan perlahan bergegas menuju Tianlao. Di seluruh wilayah naga, jika ada tempat dengan keamanan paling ketat, itu adalah Tianlao. Tidak berlebihan jika disebut tembok tembaga dan tembok besi. Lantai pertama di atas tanah terlihat biasa saja di permukaan, namun terbuat dari baja murni. Ada 7 lantai di bawah tanah, juga terbuat dari baja halus. Hanya ada 1 pintu masuk dan keluar di seluruh Tianlao, dan ada 12 penjaga naga yang menjaga gerbangnya saja. Orang-orang ini semuanya dipilih dari pengawal pribadi Raja Naga, dan kekuatan terendah sebanding dengan tingkat master abadi umat manusia. Pada saat ini, di depan gerbang Tianlao, ke-12 penjaga tampak serius dan mengamati sekeliling dengan waspada. Saat itu sudah larut malam, lingkungan sekitar sepi, dan tidak ada orang di sekitar. Ya, pada saat ini, erangan teredam tiba-tiba datang dari sudut tidak jauh. Meskipun suaranya tidak nyaring, orang-orang yang menjaga pintu semuanya adalah orang-orang kuat. Semua orang mendengarnya dengan jelas dan melihatnya bersama-sama. Bukan masalah besar jika menimbulkan kebisingan di tempat lain, tapi ini adalah penjara dan sangat sepi di malam hari, bagaimana mungkin ada orang di sini? Namun karena sudutnya, tidak ada yang terlihat di sini. Pemimpin penjaga melambai kepada penjaga di belakangnya, pergi dan lihat. Totalnya ada 12, dan tidak masalah jika salah satu dari mereka terpisah. Ya, pria itu mengangguk, lalu berjalan menuju sudut dengan hati-hati. Kekuatan penjaga ini juga dianggap kuat, sebanding dengan level puncak Master Abadi. Saat berbelok di tikungan, sosok itu menghilang di depan para penjaga. Saat dia sangat bingung, dia tiba-tiba mengalami pukulan keras di bagian belakang kepalanya dan kehilangan kesadaran. Dao Shen lah yang mengambil tindakan, semuanya sudah direncanakan, dan dialah yang menyebabkan pergerakan tadi. Sekarang dia melakukannya dengan bersih. Setelah membuatnya pingsan, dia mengenakan pakaian itu pada dirinya sendiri, termasuk cincin penyimpanan dan ikat pinggang, lalu melemparkan penjaga itu ke istana Raja Naga. Ye Bufan berada di kamar tidur, menunggu momen ini, dan memasuki istana Raja Naga. Dia segera menggunakan teknik pencarian jiwa, membaca semua ingatan penjaga, meneruskannya ke tubuh Tao, dan kemudian kembali ke kamar. Semuanya terdengar rumit, namun nyatanya semuanya bisa diselesaikan dalam beberapa tarikan napas. Dao Shen mundur dari sudut dan mengutuk, "Bos, tidak ada siapapun, dan saya tidak tahu bajingan mana yang membuat keributan. Lupakan saja jika itu tidak terjadi. Kembalilah. Kami akan mengambil alih 1 jam lagi." Pemimpin penjaga tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, tugas mereka adalah menjaga penjara, dan tidak peduli apa yang terjadi di luar. Alasan mengapa orang dikirim untuk menyelidiki adalah karena mereka takut menjadi ancaman bagi Tianlao. Pada saat ini, Dao Shen telah sepenuhnya berganti pakaian menjadi penjaga, dan penampilannya persis sama, tanpa menimbulkan kecurigaan. Sekitar 1 jam kemudian, tiang pintu dirotasi. Mereka mundur ke penjara untuk beristirahat, dan 12 orang lainnya mengambil posisi mereka. Bab 4142 Lantai ke-8 yang tersembunyi. Dao Shen mengikuti semua orang kembali ke kediaman peristirahatan. Orang-orang kuat setingkat mereka diperlakukan dengan sangat baik, dan setiap orang memiliki 1 kamar. Dia kembali ke kamar dan menutup pintu, lalu sosok itu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Benteng itu ditembus dari dalam. Setelah memasuki penjara langit, penjaga di dalam menjadi lebih longgar. Meskipun setiap tingkat dari penjara surgawi 7 tingkat dijaga oleh orang-orang kuat yang sebanding dengan puncak Kaisar Abadi, dalam situasi ini tanpa peringatan apapun, mustahil bagi orang-orang kuat untuk tetap waspada sepanjang waktu. Menurut ingatan penjaga,
Dao Shen sangat akrab dengan situasi seperti ini, dan dia turun satu tingkat tanpa diketahui oleh siapapun. Di penjara 7 lantai, 3 lantai pertama berisi orang-orang yang dihukum oleh klan naga, dan makhluk Tao ini mengabaikan mereka. Tak lama kemudian kami sampai di lantai 4, yang lebih dingin dan gelap dibandingkan 3 lantai di atasnya. Ruangannya sangat besar, dengan sekitar 20 sel, yang masing-masing berisi orang-orang kuat dari berbagai ras, termasuk manusia, ras kegelapan, dan monster abadi. Ye Bufan berhati-hati, menghindari penjaga yang berpatroli di sini, dan kemudian perlahan mencari sel satu persatu. Setelah mencari di seluruh lantai 4, Xiao Yezi dan yang lainnya tidak terlihat. Lalu lantai 5, lantai 6, dan terakhir lantai 7. Penjahat yang dipenjara di tingkat bawah lebih kuat. Ketika Anda sampai di sini, Anda dapat mengeluarkan sel dan menahan orang-orang yang sebanding dengan tingkat Kaisar Abadi. Jika Anda menaruhnya di luar, Anda akan menjadi orang kuat dengan reputasi terkenal, atau orang besar yang mendominasi dunia. Dao Shen tidak tertarik dengan ini, dan terus mencari Xiao Yezi dan yang lainnya. Dia mencari di ketujuh lantai, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi? Apakah maksudmu mereka tidak ditahan di sini? Ye Bufan duduk di kamar dan pikirannya berputar cepat. Namun, menurut ingatan Long Geng, Xiao Yezi dan yang lainnya tidak terlihat di tempat lain, jadi paling banyak kemungkinannya adalah dia seharusnya berada di penjara. Tidak, cari lagi. Ye Bufan sekali lagi memberi perintah kepada Badan Tao, mencari dari lantai 7 ke lantai pertama, dan mencari di Tianlao 2 kali lagi dari awal sampai akhir. Hasilnya sama persis, Xiao Yezi dan yang lainnya masih belum ditemukan. Sialan, di mana kamu bersembunyi? Ye Bufan dipenuhi dengan kekecewaan dan bersiap untuk membiarkan tubuh Tao itu menghilang. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi pada formasi di sel terakhir di lantai 7. Apa yang terjadi? Fluktuasi dalam formasi sangat lemah. Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki pengetahuan yang kuat tentang formasi, dia tidak akan menyadarinya. Berbalik, dia melihat bahwa ini adalah sel kosong tanpa tahanan di dalamnya. Karena itu, dia selalu melirik keluar tanpa terlalu memperhatikan. Dia menyelinap ke dalam sel dalam sekejap, memeriksanya dengan hati-hati, dan memastikan bahwa memang ada formasi tersembunyi di sini, dan itu adalah level ke-12 yang sangat tinggi. Klan Naga sendiri tidak dapat mengontrol formasi, namun tidak menghalangi orang-orang kuat untuk membentuk formasi melalui formasi klan manusia. Formasi itu tiba-tiba muncul di penjara langit. Ini tidak normal. Jantung Ye Bufan berdebar kencang. Mungkinkah Xiao Yezi dan yang lainnya bersembunyi di sini? Memikirkan hal ini, dia membuat batasan di sel ini untuk menyembunyikan pergerakan dan suasana di sini, dan kemudian mulai menguraikan formasi di depannya. Formasi di depan saya memiliki level yang sangat tinggi dan diatur dengan sangat cerdik. Jika itu adalah master formasi abadi tingkat 12 biasa, sangat tidak mungkin untuk menghancurkannya untuk sementara waktu. Untungnya, Ye Bufan menerima warisan dari sekolah kedokteran kuno dan sangat mahir dalam formasi. Dia dengan cepat menemukan mata formasi dan memecahkan formasi. Formasi tersembunyi menghilang, dan pemandangan di depannya berubah. Sebuah lubang muncul di sudut sel, dengan serangkaian tangga batu di bawahnya. Ye Bufan memindainya dengan kesadarannya. Tidak ada fluktuasi formasi di bawah, dan dia tidak menemukan bahaya apapun, jadi dia melangkah maju. Tangga batunya sangat panjang, lebih dari 100 anak tangga, dan di bawahnya ada penjara bawah tanah yang sangat besar. Ketika dia turun, Ye Bufan melihat ke depan dengan penuh semangat. Dia tidak melihat bayangan Xiao Zizi dan yang lainnya, tapi dia melihat monster peri besar di tengah. Ada tanduk besar di atas kepala, panjangnya hampir 2 meter, berwarna merah darah tapi jernih seperti batu giok. Melihat lebih jauh ke bawah, Anda dapat melihat kepala domba, kuku serigala, kubah, tubuh berwarna-warni, dan tubuh besar. Ini Kilin. Ye Bufan tidak pernah menyangka bahwa penjara surgawi klan naga tidak hanya berada di lantai 7 seperti yang dikabarkan oleh dunia luar, tetapi juga memiliki lantai 8. Yang terpenting adalah ada seekor unicorn yang terkurung di lantai 8,
yang benar-benar menyegarkan pengetahuannya dan menumbangkan ketiga pandangannya. Dia awalnya datang untuk mencari Xiao Zizi, tetapi malah menemukan Qilin yang terikat. Menekan keterkejutan di hatinya, Ye Bufan mulai melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang menjaga di sini. Qilin di depanku terikat pada kematian oleh energi tak kasat mata. Ini adalah formasi penguncian naga 5 elemen. Sekilas Ye Bufan mengenali asal-usul formasi ini. Itu juga merupakan formasi abadi tingkat 12 yang sangat tinggi. Ini memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk membentuk belenggu tak terlihat yang bahkan monster abadi tingkat 12 tidak dapat melepaskan diri darinya. Bukan itu saja, selain formasinya, terdapat rantai setebal jari kelingking di tubuh Qilin, memancarkan cahaya hitam pekat, menembus tulang belikat di kedua sisi, mengikat anggota badan dan kepala dengan erat. Ini adalah ibu dari Gengjin. Ye Bufan terkejut lagi. Benda semacam ini adalah bahan pemurnian senjata yang sangat bermutu tinggi. Sangatlah berharga untuk mendapatkannya hanya beberapa kilogram di hari kerja. Saya tidak menyangka ada begitu banyak dari mereka di klan naga, dan mereka digunakan pada unicorn ini. Bunda Gengjin terkenal dengan kekokohannya. Dia biasanya menyempurnakan senjata abadi, dan selama ditambahkan sedikit, senjata itu tidak akan bisa dipecahkan. Meski rantai di depanku hanya setebal jari kelingking, kekuatannya sungguh di luar imajinasi. Formasi dan rantainya menunjukkan betapa klan naga menganggap penting unicorn ini. Di bawah 2 tingkat pemenjaraan ini, aura Qilin sangat lemah, dan telah lama kehilangan kekuatan monster peri tingkat atas. Setelah memastikan bahwa tidak ada Xiao Zizi dan yang lainnya di sini, mata Ye Bufan sekali lagi tertuju pada tanduk merah darah di kepala Qilin, dan jantungnya terbakar. Meskipun dia tidak menyelamatkan putrinya, mendapatkan tanduk unicorn jelas merupakan keuntungan besar. Siapa kamu? Sebuah suara yang kaya datang dari Qilin. Di bawah kendali formasi pengikat naga 5 elemen, tubuh Qilin tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya matanya yang berwarna merah darah yang masih bisa bergerak. Meskipun Ye Bufan masih mengenakan pakaian penjaga, ini adalah lantai 8 yang tersembunyi, dan bahkan penjaga tidak dapat sampai ke sini pada hari kerja. Senior Qilin, bagaimana kamu bisa ditangkap di sini oleh klan naga? Dia tidak menjawab, tapi menanyakan pertanyaan lain. Ye Bufan tidak memiliki perasaan sakit hati terhadap klan Qilin, dan ditambah dengan hubungan Meiki, dia masih sangat sopan dalam perkataannya. Qilin berkata, sepertinya kamu bukan dari klan naga. Ya, saya bukan dari klan naga. Karena pihak lain juga merupakan musuh klan naga, Ye Bufan tidak bersembunyi terlalu banyak, saya di sini untuk menyelamatkan orang. Saya tidak tahu, senior, apakah Anda pernah melihat seorang gadis kecil dan selusin wanita? Qilin berkata, tidak, saya ditangkap di sini. Dan tidak ada orang lain yang datang ke sini kecuali pria tercela itu, Long Ao. Aku yakin tidak ada anak perempuan. Mengenai berita itu, Ye Bufan langsung ke pokok permasalahan. Senior, aku bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu, tapi hanya jika kamu memberiku tanduk unicorn di kepalamu. Bab 4143 Kirin Giok Darah. Kamu ingin tandukku? Ada sedikit kejutan dalam suara Qilin. Ye Bufan tidak menyembunyikan apapun, ya, saya perlu memurnikan ramuan, dan salah satu bahan obatnya adalah tanduk Qilin. Ternyata saya masih ahli ramuan. Qilin berkata, anak kecil, ya tahu identitasku. Kepada klan Qilin, berapa banyak yang kamu tahu? Ini, aku tidak tahu banyak. Dalam bidang kedokteran, dan dia tidak tahu banyak tentang klan Qilin. Mendengarkan kata-kata pihak lain, sepertinya identitasnya agak istimewa, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di hatinya. Qilin berkata, terlihat bahwa kamu sebenarnya belum tahu banyak tentang klan Qilin. Klan Qilin kita terbagi menjadi 4 ras besar, yaitu Qilin api, Qilin air, Qilin angin, dan Qilin guntur. Yang langka, seekor unicorn giok darah, dan pemimpin klan Qilin. Ketika Ye Bufan mendengar ini, dia melirik tanduk merah darah di kepala orang lain, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya, kamu adalah unicorn giok darah, pemimpin klan Qilin. Ya, ini aku. Ye Bufan sangat terkejut saat menerima jawaban tegas dari pihak lain.
Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin suku Qilin akan terjebak di sini. Namun, setelah terkejut sebentar, saya memahami banyak hal di hati saya. Pantas saja klan Qilin tidak bisa keluar dari pengasingan. Ini pasti terkait dengan hilangnya pemimpin klan, dan mungkin mereka diam-diam mencarinya. Unicorn Giok Darah berkata, "Lagi, kamu tidak cukup mengenal tanduk unicorn. Bahkan jika kamu mengambil tandukku, kamu tidak akan bisa membuat obat." Mengapa? Apakah pihak lain takut dia akan mengambilnya dengan paksa? Apakah dia mencuri tanduk unicornnya dan dengan sengaja membohongi dirinya sendiri? Jangan terlalu banyak berpikir, aku bukan orang yang tercela seperti Long Ao, dan aku tidak akan menipu junior sepertimu. Blood Jade Qilin berkata, setelah klan Qilinku mencapai level ke-11, simbol pentingnya adalah untuk maju ke tingkat ke-12. Transformasi tanduk Qilin. Setelah mencapai tingkat ke-12, tanduk Qilin kami setara dengan bola naga klan naga. Inti dari budidaya seumur hidup dikumpulkan di sini. Klan, tidak ada ras lain yang bisa menyerap tanduk Qilin. Tanduk Qilin yang kamu perlukan untuk memurnikan obatnya adalah yang berasal dari transformasi tingkat lanjut kita, bukan yang ada di atas kepalaku. Ini, Ye Bufan tidak tahu banyak tentangnya, klan Qilin. Banyak, saya hanya tahu bahwa tanduk Qilin ada di kepala Qilin, tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak kata. Tampaknya merasakan kekecewaannya, Unicorn Giok Darah berkata, "Anak kecil, masih ada kesempatan, selama kamu melakukan sesuatu untukku. Kamu tidak hanya bisa mendapatkan tanduk unicorn, tapi aku juga bisa memberimu setetes unicorn suci darah sebagai hadiah." Ye Bufan bertanya, "Saya akan menyelamatkan para senior, Anda memberi saya tanduk unicorn, dan Anda dapat menangani masalah ini sendiri, bukan? Prioritas utama adalah mengumpulkan tanduk bodhicitta dan Qilin untuk membangunkan peri Yuanyao." Unicorn Giok Darah menghela nafas, "Saya sudah kehabisan bensin. Batas waktunya tidak lama lagi, dan saya tidak bisa pergi dari sini." Petik 2. Ini, Ye Bufan juga dapat dengan jelas merasakan aura lemah dari Unicorn Giok Darah di depannya, tenggat waktunya memang tidak lama lagi. "Oke, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Bawa tanduk unicornku ke domain Songtian. Saat alam rahasia Yuangu terbuka, masuklah dan temukan unicorn berdarah campuran. Lalu ambil tanduk unicornku. Berikan tanduknya dan biarkan ia menerima semua warisanku. Ketika klan Qilin mewarisi posisi patriark, Anda akan menjadi dermawan terbesar bagi seluruh klan Qilin kami." Ye Bufan sedikit tercengang. Dia sedang mencari Kirin berdarah campuran di alam rahasia Yuangu. Mungkinkah ada hubungan antara Unicorn Giok Darah dan dia? Melihatnya seperti ini, Blood Jade Qilin memiliki beberapa kesalahpahaman, berpikir bahwa itu terlalu merepotkan dan tidak mau melakukannya. "Anak kecil, aku benar-benar tidak punya pilihan, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini dengan sia-sia. Selama kamu setuju, aku akan memberimu setetes darah asli Kirin segera." Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa darah asli Blood Jade Qilinku lebih baik daripada naga. Darah 1000 kali lebih kuat dan benar-benar tak ternilai harganya. Bukan itu maksudku. Ye Bufan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Hal semacam ini harus dipahami jelas dan tidak boleh impulsif. "Senior, saya hanya sedikit penasaran. Apakah Anda tidak takut saya akan mengambil tanduk unicorn Anda dan setetes darah unicorn ini dan melarikan diri dari sini? Lagi pula, Anda mengatakan sebelumnya bahwa inti dari kultivasi seumur hidup adalah di tanduk unicorn ini." Blood Jade Qilin menghela nafas, "Saya tidak dapat mengingat sudah berapa tahun berlalu Long Ao. Hanya kamu yang masuk ke sini selama bertahun-tahun, masa hidupku hilang dalam beberapa tahun? Jika aku mati di sini, klan Qilin akan terputus dari warisan pemimpin klan. Jika ada secercah harapan, saya harus mengambil risiko ini. Meskipun tanduk Qilin sangat berharga, itu hanya berguna bagi klan Qilin. Tidak ada gunanya jika orang lain mengambilnya orang. Jika tidak, Anda tidak akan menegosiasikan persyaratan dengan saya jika Anda baru saja datang." Ye Bufan bertanya lagi, "Kalau begitu, Anda adalah seorang Qilin. Bagaimana pemimpin klan bisa berakhir dalam situasi ini, dan mengapa dia dipenjara di sini oleh Long Ao?" Dia benar-benar penasaran. Biasanya,
unicorn giok darah tidak boleh lebih lemah dari Raja Naga, dan seharusnya tidak terlalu menyedihkan. Ceritanya panjang. Waktu hampir habis sekarang. Tidak bisa ditunda terlalu lama, kalau tidak semuanya akan berakhir ketika Long Ao tiba. Unicorn giok darah itu sedikit cemas, aku di sini, dan semuanya sesekali, itu tercela mereka akan datang untuk menguras darahku, membuatku kehabisan bensin. Jadi cepat atau lambat aku akan mati. Ambil tanduk unicornku dan segera pergi. Ye Bufan berkata, apa yang dilakukan Kaisar Naga mau darimu? Aku tidak tahu, di sini gelap, dan aku tidak tahu seberapa sering dia akan datang. Lagi pula, dia akan datang untuk mengambil darah dariku setelah beberapa saat. Kata unicorn giok darah semakin bersemangat, anak kecil, tolong berjanjilah padaku sekarang. Jangan tunda peristiwa penting klan Qilin. Oke, aku berjanji padamu. Ye Bufan berkata, bagaimana menurutmu Qilin berdarah campuran? Sepertinya, kamu harus menjelaskannya dengan jelas, kalau tidak aku akan mendapat masalah jika menemukan kesalahannya. Petik 2. Bagus sekali, anak kecil, aku ingat kebaikanmu. Blood Jade Kirin berkata dengan penuh semangat, hanya ada 1/2 darah Kirin di alam rahasia Yuangu, dan tidak akan ada yang kedua. Penampilannya sama, unicorn lapis baja emas. Ye Bufan mengangkat alisnya, dan dia memang berbicara tentang Meiki. Senior, satu pertanyaan terakhir, karena tanduk Qilin Anda sangat berharga, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengirimkannya kembali ke klan Qilin, dan mengapa Anda harus pergi ke domain Songtian untuk menemukan Qilin berdarah campuran? Bukankah, apakah tidak ada konspirasi di sini? Apakah saya akan tiba, di mana itu akan menjadi makanan unicorn lapis baja emas? Ini, Blood Rain Qilin ragu-ragu, dan akhirnya mengambil keputusan. Sejujurnya, unicorn lapis baja emas adalah anakku, dan hanya dia yang bisa mewarisi warisan unicorn giok darahku. Bab 4144 Ayah dan anak saling mengenali. Ye Bufan merasa sedikit bingung sejenak. Unicorn lapis baja emas, juga dikenal sebagai Meiki, adalah putra dari unicorn giok darah. Jika Meiki benar-benar memiliki ayah yang kuat dan mewarisi tanduk Qilin seperti yang dikatakan Qilin giok darah, maka langkah selanjutnya adalah menjadi pemimpin klan Qilin. Sampai pada kesimpulan ini, rasanya terlalu fantasi dan sedikit tidak nyata. Setelah terkejut, Ye Bufan segera menenangkan dirinya. Dia telah mengalami banyak hal dan kaya akan pengalaman. Tetapi jika itu salah, lalu bagaimana unicorn giok darah mengetahui bahwa ada unicorn lapis baja emas di alam rahasia kuno? Apapun yang terjadi, masalah ini perlu diklarifikasi. Aku tidak percaya, ini tidak mungkin. Ye Bufan berkata, kamu adalah raja dari klan Qilin. Bagaimana mungkin Qilin giok darah dengan darah murni melahirkan putra Qilin berdarah campuran? Petik 2. Petik 2. Meskipun giok darah Qilin cemas, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan. Dalam situasi ini, Anda harus membuat pihak lain bersedia melakukan sesuatu untuk Anda. Anak kecil, izinkan saya memberitahu Anda tentang warisan pemimpin klan Qilin. Raja klan Qilin memiliki 2 persyaratan. Pertama, dia harus cukup kuat. Kedua, dia harus memperlakukan 4 ras angin utama Qilin, guntur, air, dan api secara adil dan adil. Kedua poin ini Blood Jade Qilin memiliki semuanya, dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Ini adalah yang paling kuat di antara seluruh klan Qilin di setiap generasi, jadi tidak ada keegoisan, apalagi mencari keuntungan pribadi untuk klan lain. Satu hal, karena kekuatan seumur hidup unicorn giok darah terkonsentrasi di tanduk unicorn, tidak banyak persyaratan untuk garis keturunan dari ras unicorn lain untuk mendapatkan warisan, hal itu akan melanggar keadilan, dan unicorn giok darah yang baru lahir pasti akan memiliki konsekuensi negatif bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, setiap unicorn giok darah akan memilih monster peri tingkat yang lebih tinggi untuk diwarisi sebagai pewarisnya. Ini bisa menjamin keadilan. Petik 2. Ye Bufan. Unicorn giok darah melanjutkan, unicorn lapis baja emas adalah anakku. Agar bisa tumbuh dengan aman, aku mengirimnya ke alam rahasia kuno. Menurut rencana sebelumnya, ketika aku menjadi dewasa dan bergabung dengan unicorn clan,
saya kemudian akan mengirim unicorn ke klan Kilin. Akibatnya, sesuatu terjadi, dan sekarang saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Belum lagi pergi ke alam rahasia Yuangu, bahkan bertahan hidup pun menjadi masalah, jadi saya harus melakukannya, mintalah bantuan Tuan Muda. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebanyak mungkin. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia meninjau kata-kata Blood Jade Kilin dari awal hingga akhir, memastikan bahwa tidak ada celah dan tidak terdengar, seperti kebohongan. Melihat dia tidak berbicara, unicorn giok darah menjadi semakin cemas. Anak kecil, percayalah, semua yang aku katakan adalah benar. Jangan ragu lagi. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan. Ye Bufan mengangkat kakinya dan menendang keluar, dan formasi pengikat naga 5 elemen di depannya langsung terhenti. Kemudian gigi naga itu muncul di telapak tangannya dan menebas rantai itu dengan keras. Ding! Terdengar suara nyaring, dan gigi naga, yang merupakan senjata abadi terhebat, menghantam rantai, tapi hanya mengeluarkan aliran bunga api tanpa kerusakan apapun. Ye Bufan menggunakan api Yuangu Xuanhuang lagi, tetapi setelah terbakar dalam waktu lama, rantainya tetap tidak menunjukkan perubahan. Benda ini sungguh kuat. Ye Bufan telah melihat kekuatan Bunda Gengjin. Jika dia ingin memutus rantai ini, saya khawatir hanya harta karun spiritual kekacauan yang mengubah emas surgawi yang dapat mewujudkannya. Meski masih terjebak, unicorn giok darah telah mendapatkan kembali mobilitasnya pada tingkat tertentu. Anak kecil, tidak ada gunanya. Benda ini tidak bisa dipatahkan sama sekali. Jika kamu tidak dapat memutuskan rantainya, cabut saja. Mata Ye Bufan bersinar karena kegembiraan. Rantai sebesar itu yang disempurnakan oleh Bunda Gengjin jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ini tidak mungkin. Begitu kamu mencoba menyentuhnya, kamu akan segera memperingatkan Long Ao, dan kemudian kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Unicorn giok darah menjadi semakin cemas. Anak kecil, berjanjilah padaku, dan segera pergi ke alam rahasia Yuangu untuk menemukanku. Anakku, Ye. Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya waktu, kamu harus melakukan hal semacam ini sendiri. Unicorn giok darah hendak mencoba yang terbaik untuk membujuk pihak lain, ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul, dan ada lebih banyak orang di depannya. Seorang pria muda. Bos, siapa namamu? Tahukah kamu bahwa aku telah mencapai puncak level 12? Petik 2. 3 tubuh naga Longgeng, kepala panjang dan putri King Chan diberikan kepadanya sebelumnya. Sekarang mereka telah sepenuhnya diserap dan dimurnikan, dan kekuatan mereka telah mencapai puncak tingkat ke-12. Saya harus mengatakan bahwa efek pil Senglong masih sangat kuat. Tidak hanya tidak tertidur lelap, tetapi juga 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ye Bufan juga sedikit terkejut dengan kecepatan penyerapan dan pemurniannya, tapi bukan itu intinya sekarang. Lihat ke sini. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke unicorn giok darah di belakangnya. Apa yang kamu lihat? Meiki bergumam dan menoleh, lalu dia tertegun sejenak. Ini adalah reaksinya, dan unicorn giok darah di belakangnya benar-benar tercengang. Meskipun ini adalah pertama kalinya melihat Meiki dalam wujud manusia, dan meskipun dia terlihat sangat mirip dengan Ye Bufan, kekuatan garis keturunannya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Sebagai Raja Klan Kilin, tidak peduli menjadi apa putranya, dia dapat merasakannya dengan jelas. Sebaliknya, Meiki sedikit bingung, dia tahu bahwa dia memiliki setengah dari garis keturunan unicorn, tetapi dia tidak menyangka akan melihat unicorn sungguhan saat ini. Unicorn giok darah menekan keterkejutan di hatinya dan memandang Ye Bufan, ini, apa yang terjadi? Bukankah ini sangat sederhana? Saya telah ke alam rahasia Yuangu dan membawanya keluar. Sekarang kita berdua mereka bersaudara. Aku menanyakan banyak pertanyaan sebelumnya karena aku takut kamu akan menyakitinya. Ye Bufan menjelaskan dengan singkat dan singkat, oke, jika ada yang harus kamu lakukan sekarang, jangan, tidak perlu aku menjalankan tugas untukmu. Ayah dan anak itu banyak bicara ketika mereka bersatu kembali, jadi dia mengabaikannya dan berbalik untuk mengamati Ibu Gengjin. Benda ini bagus, aku harus mengambilnya bagaimanapun caranya kali ini. Namun, rantai itu mengikat erat unicorn giok darah,
dan kedua ujungnya dimasukkan ke dinding. Dia menyapu kesadarannya, tapi kesadarannya memantul kembali dari dinding. Tidak sulit untuk melanggar larangan tersebut, tetapi hal itu mungkin membuat Kaisar Naga waspada. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan Raja Naga secara langsung, dia dapat menebak bahwa sebagai orang terkuat di klan Naga, dia benar-benar sangat kuat. Kekuatannya saat ini tidak cukup. Unicorn Giok Darah seharusnya menjadi raja di masa lalu, tetapi sekarang sudah habis dan tidak ada kekuatan bertarung yang tersisa. Bahkan jika Meiki menerima warisannya, akan membutuhkan waktu untuk menyerap dan menyempurnakannya, dan dia tidak akan dapat membentuk efektivitas tempur yang kuat untuk saat ini. Selain itu, ini masih merupakan rumah klan Naga, dan Anda tidak boleh berhadapan langsung dengan Kaisar Naga kecuali benar-benar diperlukan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan mengambilnya di saat-saat terakhir. Karena kekuatan darah saling induksi, Unicorn Giok Darah dengan cepat mengenali Meiki dan putranya, dan menceritakan kembali situasi sebelumnya. Setelah Meiki mengetahui pengalaman hidupnya, dia bertanya, "Siapa ibuku?" Bab 4145, Mewarisi Tanduk Kilin. Aku tidak bisa memberitahumu ini. Ini adalah aturan Unicorn Giok Darah kami. Bahkan aku tidak tahu siapa ibunya. Ketika kamu mewarisi posisi pemimpin klan dan memiliki anak di masa depan, kamu harus menjunjung tinggi ini, aturan keluarga. Ayah dan anak bersatu kembali, Unicorn Giok Darah sangat bahagia. Di matanya, putranya telah menjadi pemimpin masa depan klan Unicorn. Tapi tak disangka, Meiki langsung menggelengkan kepalanya, siapa bilang aku akan mewarisi posisi patriark? Blood Jade Unicorn sedikit tercengang. Dalam kesadarannya, ini adalah hal yang biasa. Dipertanyakan. Dia adalah pemimpin klan Kilin, dan statusnya tidak kalah dengan Kaisar Naga. Setelah tertegun sejenak, ia kembali sadar, dan berkata dengan penuh semangat, kamu adalah anakku, jadi kamu harus mewarisi posisi patriark. Ini adalah hal yang biasa. Tidak pantas, siapapun yang suka mengambil itu akan mengambilnya. Sebelum Unicorn Giok Darah bisa menunggu, setelah mengatakan ini, Meiki menolak tanpa ragu-ragu. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku bergaul dengan bos, mengapa kamu ingin kembali dan menjadi pemimpin klan omong kosong itu? Unicorn Giok Darah itu hampir mati tersedak air liurnya sendiri sebagai salah satu dari 3 ras utama Kaisar Iblis. Klan Unicorn A yang statusnya cukup untuk dijunjung oleh banyak orang, belum lagi pemimpin klan yang merupakan seorang raja. Awalnya ia mewariskan garis keturunannya sesuai dengan metode nenek moyangnya, namun tidak pernah menyangka bahwa di akhir proses, putranya akan menolaknya. Tapi tidak peduli apa, garis keturunan Kilin Giok Darah tidak dapat dipotong, dan klan Kilin tidak dapat dibiarkan tanpa tuannya. Tuan Ye, tolong bantu saya membujuk anak pemberontak ini. Dalam pandangannya, hanya putranya sendiri yang dapat melakukan hal bodoh seperti itu, dan tidak mungkin ada anak laki-laki lain di dunia ini. Terlebih lagi, Meiki sangat menghormati pemuda ini sehingga selama dia membujuknya, putranya pasti akan mendengarkan. Namun hasilnya kembali tidak terduga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, dia adalah saudaraku. Dia memiliki kebebasan memilih. Aku tidak akan ikut campur. Meskipun mewarisi klan Kilin akan sangat membantunya, jika Meiki tidak bersedia, saya tidak akan pernah memaksakan diri. Bos, aku akan mengikutimu dan tidak akan pergi kemanapun. Meiki memandang Ye Bufan dan tersenyum. Inilah yang dia katakan. Dia tidak senang dengan bosnya selama bertahun-tahun di alam rahasia Yuangu. Dibandingkan dengan mengikuti Ye Bufan, klan Kilin dan posisi raja tidak menarik. Kamu, Unicorn Giok Darah itu cemas dan marah, tetapi kebetulan hal semacam ini tidak bisa diburu-buru, dan tidak bisa dipaksakan. Namun sebagai pemimpin sebuah klan, dia secara alami bukanlah orang yang berpikiran sederhana, dan tak lama kemudian hatinya tergerak. Nak, kamu harus berjanji untuk mewarisi posisi pemimpin klan. Aku tidak akan pernah memperlakukan kakak laki-lakimu dengan buruk. Aku akan memberimu darah asli Kirin. Ekspresi Meiki berubah, lalu dia menggelengkan kepalanya. Ayah, lebih baik pergi bersama kami. Bos pasti bisa menyelamatkanmu. Lalu kamu bisa menjadi pemimpin klanmu, dan aku akan hidup bahagia bersama bos.
Kita semua melakukan urusan kita sendiri dan tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Kamu pengkhianat, kamu tahu aku berapa lama lagi aku bisa hidup. Jika aku keluar, aku akan mati, jadi mengapa aku harus menjadi pemimpin klan? Blood Jade Qilin berteriak, sekarang kamu cepat terima warisanku dan kembali ke klan Qilin untuk mewarisi posisi pemimpin klan, kalau tidak aku akan mati dengan tenang. Mei Qi menggelengkan kepalanya lagi, tidak. Aku tidak ingin menjadi pemimpin klan, aku ingin bersama bos. Tidak, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tanduk Qilin. Qilin Gyokdara berkata, kamu harus tahu pentingnya tanduk Qilin. Kakak tertuamu sangat penting, tetapi jika kamu menolak, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke klan Qilin, apalagi mendapatkan tanduk Qilin. Ini, Mei Qi tiba-tiba menjadi ragu-ragu, dia sama sekali tidak memperhatikan tahta klan Qilin, tapi dia menghargai hal-hal yang dipedulikan Ye Bufan. Setelah bersama begitu lama, dia tahu bahwa Ye Bufan telah berjuang untuk menemukan tanduk Qilin, dan dia juga tahu betapa pentingnya hal ini bagi bosnya. Melihat ketertarikan Mei Qi, Blood Jade Qilin tiba-tiba merasa senang. Dia akhirnya menemukan kelemahan putranya dan buru-buru menyerang saat setrika masih panas. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan bisa menemukan tanduk Qilin. Dan setelah kamu menjadi pemimpin klan, kamu akan bisa mengendalikan seluruh klan Qilin. Kamu bisa membantunya dengan apapun. Kamu akan jauh lebih kuat dari kamu yang lemah sekarang. Ini, oke, aku berjanji padamu. Mei Qi akhirnya memilih untuk menerimanya. Meski dia ingin tetap bersama Ye Bufan, dia juga ingin bisa tolong dia. Jika Anda memimpin klan Qilin, Anda benar-benar dapat membantu bos melakukan banyak hal. Unicorn Gyokdara sepertinya takut dia akan menyesalinya, dan berkata dengan cepat, kalau begitu, terimalah warisanku sesegera mungkin. Mei Qi mengangguk, dan Ye Bufan juga menoleh. Tidak tahu bagaimana Unicorn Gyokdara itu keluarga mewarisi kekuatan mereka. Nak, kamu tidak perlu melakukan apapun, jangan memikirkan apapun, terima saja tanduk Qilinku. Lalu serap perlahan, dan ketika kamu sudah terintegrasi sepenuhnya, kamu akan menjadi raja klan Qilin. Gyok Qilin tampak serius dan tertutup setelah menyelesaikan instruksinya. Dia menutup matanya, dan kemudian tanduk berwarna merah darah di kepalanya mulai perlahan meleleh. Setelah beberapa tarikan napas, tanduk unicorn tersebut benar-benar terpisah dari atas kepalanya, berubah menjadi bola cahaya berwarna merah darah, lalu menghilang ke tengah alis Mei Qi. Mei Qi mendengus, dan kemudian wujud aslinya muncul, hanya saja tanduk di kepala unicorn lapis baja emas telah berubah menjadi merah darah. Setelah menyelesaikan semua ini, unicorn Gyokdara menghela nafas lega, dan kemudian jatuh ke tanah. Saya akhirnya meneruskan warisan, dan saya tidak akan malu dengan nenek moyang suku Qilin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertawa, nak, ketika kamu sepenuhnya mengintegrasikan tanduk Qilin, kamu dapat bertransformasi lagi. Prioritas utama adalah menemukan tempat untuk tidur dan menyelesaikan penyerapan kekuatan secepat mungkin. Menurut pengalaman ayahku, dalam waktu sekitar 3 tahun kamu akan menjadi unicorn Gyokdara berikutnya, memiliki kekuatan tanpa akhir, dan menjadi raja dunia, suku unicorn. Kamu harus mencari tempat yang aman untuk sementara waktu. Ayahku tidak dapat membantumu dalam hal ini. Tidak perlu, aku tidak perlu tidur sama sekali sekarang. Mei Qi dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari suku unicorn, tanduk di atas kepalanya, tapi pikirannya sangat jernih, tanpa niat untuk tertidur. Bosku punya Senglong dan benda ini bisa membantu menyerap dan menyatu dengan cepat tanpa tertidur. Jadi begitu, unicorn Gyokdara melirik ke arah Ye Bufan, dengan keterkejutan dan rasa terima kasih di matanya. Tuan Ye, terima kasih banyak. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ini bukan apa-apa, kami sudah mengatakan bahwa kami adalah saudara. Suasana hatinya masih sangat rumit dari darah Gyok Qilin. Dia sudah sangat lemah, tapi sekarang dia mewarisi tanduk Qilin, kesehatannya sangat buruk. Unicorn lapis baja emas bertanya sambil memadukan tanduk unicorn, ayah, apa yang terjadi? Bukankah kamu pemimpin suku Qilin? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa yang melukaimu? Saat aku mengendalikan kekuatan sepenuhnya, aku akan membalas dendam Anda.